Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Karena tidak ada yang pantas untuk kita puji kecuali Allah. Tak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali kalimat syukur kita kepada Allah. Karena Allah memberikan kita nikmat-Nya itu tak terbatas. Diberikannya nikmat hayat, kita bisa hidup, lalu kemudian bisa beramal, bisa berbuat, bisa melakukan hal-hal yang positif, baik untuk diri kita dan baik untuk masyarakat. Salat dan salam kita mohonkan juga kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita yang kita rindukan untuk bertemu sama beliau. Awak ingin melihat beliau, meskipun para sahabat tidak punya kuasa dan tak taluk denyo menatap wajah Nabi, saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangko ndak ada orang bisa menggambar, ndak ada bisa mengambil foto, dan bahkan dalam cerita-cerita yang tertulis pun ndak ada diilustrasikan bentuk Nabi Muhammad. Kalau di buku-buku buku bacaan tu hanya dituliskan nama Nabi. Saking mulianya Nabi Muhammad, maka kita merindukan beliau, rindu bertemu langsung dengan beliau. Maka salah satu upaya kita adalah dengan senantiasa mengirimkan, membacakan salawat kepada beliau. Karena ndak wajib nama tu salawat. Allah dan seluruh malaikat Allah membacakan salawat untuk Nabi kita. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk membaca salawat dan salam. Salah satu jalannya sepanjang kita mengarahkan kewajiban kita sebagai umat muslim, kita dirikan solat, maka salah satu dari rukun solat itu adalah membacakan salawat. Begitu pentingnya kita membaca salawat sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan mengaji pagi awak. Kini kita masuk kepada ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum lamaghfiratum minallah
wa rahmah khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Ko singke ayat-ayat. Kata Allah Ta'ala, dan demi jika kamu terbunuh pada jalan Allah dalam berjihad, terbunuh hawa, au muttum, atau kamu mati, artinya kematian sampai kawa katiko parang. Kaji awak petangkan tak kata mau duduk awak, mau di rumah saja awak, atau pai parang awak, kalaulah kematian tu lah tibo kawa, ndak do bisa awak mailak dolai. Di situ dijelaskan, dan demi jika kau pakai lam kasam namanya, kau pakai kata sumpah, dan demi jika kamu dibunuh atau terbunuh kamu dalam melakukan jihad, berjuang di jalan Allah, atau kamu mati, artinya adalah sampai kematian tu kawa, la maghfiratum minallah, sungguh kamu mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, dari Allah. Allah ampuni segala dosa awak. Wa rahmah, dan rahmat kasih sayang dari Allah untuk kita kalau sampai kondisi itu. Karena ampunan Allah dan rahmat Allah khairum mimma yajma'un, lebih baik dari segala apa yang kamu himpun, apa yang kamu kumpulkan. Jadi kajinya iko mendorong awak, memberikan semangat penjelasan dan penegasan bahwa soal awak berjuang, berjihad di jalan Allah, lalu kemudian pada saat awak berjuang itu kematian datang, ana dapat dewak lain langsung, yaitu dapat ampunan dari Allah, dapat rahmat dan kasih sayang Allah, langsung dapat tiket, 2 tiket, dapat dewa ampunan Allah, dapat lo rahmat Allah. Maka tidak boleh ada kata ragu, bermakna jihad tu awak berjuang di jalan Allah, tidak boleh ada kata ragu. Kini umpamu kalau aja lihat yang kasus yang hangat, yaitunya para pejuang awak jihad di jalan Allah, mempertahankan simbol-simbol agama. Mereka yang berjihad di jalan Allah itu, insya Allah mereka langsung mendapatkan tiket ampunan dan rahmat Allah. Karena makna mereka berjuang di jalan Allah itu bersungguh-sungguh mereka membela ajaran agama Allah untuk ditegakkan. Mereka meninggal dalam insya Allah syahid. Itu adalah syahid. Kalau nan syahid itu tidak do banyak tanya-tanya dah, langsung dia masuk surga. Jadi syahid kokonya banyak lo ko pembagiannya. Ada nan syahid nan berjuang mujahidin fi sabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah seperti di Palestina itu. Karena awak lah mengaji lah membahas mengapa awak perlu dan penting cinta dan peduli dengan Palestina. Dek karena dalam sejarahnya bahwa di Baitul Maqdis ada Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblatnya umat Islam dalam sholat.
Berarti kita umat Islam seluruh dunia punya keterkaitan sejarah, punya keterkaitan relasi ibadah, simbolnya di Masjidil Aqsa. Lalu kemudian nagari Baitul Maqdis, di situ Masjidil Aqsa menjadi salah satu dari 3 masjid destinasi ibadah. Ada Masjidil Haram di Makkah, ada Masjid Nabawi di Madinah, ada Masjidil Aqsa di Palestina. Dek karena itu termasuk salah satu tempat yang perlu kita kunjungi untuk beribadah. Tentu awak mendoakan semoga Palestina itu kembali aman, bisa awak pergi ke Masjidil Aqsa. Bahkan di dalam Al-Quran dicatatkan, tertulis di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad melakukan Isra, tujuannya adalah Masjidil Aqsa. Kan disebut apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi ada kata-kata ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dari Nabi Muhammad Isra'nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi tujuannya ke Masjidil Aqsa. Itu nan Isra'nya. Disebutkan di dalam Al-Quran, alladzi barakna haulahu. Sekeliling Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaknya namanya buit itu doh. Allah namanya buit. Tempatnya itu, lokasinya itu, sekelilingnya itu, sekitarnya itu adalah tempat yang diberkahi, tempat yang penuh berkah. Berarti itu adalah tempat yang mulia. Yo dua wana di sini tu di sekitar tu ne. Mangko itulah nan kita doakan supaya terjaga, supaya terlindungi, supaya ndak ada gangguan-gangguan. Kalau kini itulah nan terjadi Zionis Israel tanpa ada peri kemanusiaan melakukan serangan menjajah negeri Palestina, negeri yang para nabi namun disebut itu. Palestina itu negeri para nabi-nabi. Sabutlah di situ ada Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Isa, para nabi-nabi, rasul-rasul Allah berjuang menyebarkan kalimat tauhid di wilayah tersebut. Maka kita kini ko mungkin sebelum-sebelum pun terjadi yubana taibu awak mencari tayangan-tayangan video atau kiriman-kiriman video baik di TV maupun di media sosial. Mereka kanai bom ditimpuk dari runtuhan bangunan-bangunan. Tabayang dawak baalo tibue kawak. Na ibu awak rasoe. Mangkonyo salah satu tugas kita lain sebagai umat muslim, sebagai saudara seiman. Tugas awak pertama adalah
mendoakan keselamatan dan keamanan, kenyamanan umat Islam yang ada di Palestina. Doa itu adalah penting. Doa itu adalah kekuatan. Ad-du'a makhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Dan Allah pun menyebutkan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya tentangku, jawab aku dekat. Aku akan perkenankan, aku akan kabulkan doa orang yang meminta doa, orang yang berdoa. Tapi falyastajibuli, penuhi kewajiban awak kepada Allah, wal yu'minu bi, beriman dengan Allah. Untung-untung muka suwi awak sampai dia mapacah cerdas awak. Jadi niat mai ampia bala jawah tahinda sagalo mara bahayu gangguan-gangguan amang kudu awak. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, ya Allah muliakanlah Islam dan umat muslim. Allahumma ansurna ikhwananal muslimin wal mujahidina fi Palestin. Itu doa. Allahumma ansur ikhwananal muslimin, ya Allah tolonglah saudara-saudara kami yang muslim, wal mujahidina fi Palestin, dan para mujahidin di Palestina. Itu doa wa pertama tu karena di situ umat Islam, maka doa wa Allahumma a'izzal islam wal muslimin, ya Allah kuatkanlah, muliakanlah simbol-simbol panji Islam dan umat muslim. Allahumma ansur ikhwananal muslimin, ya Allah tolonglah saudara-saudara kami umat Islam dan mujahidin di Palestina. Salah satu informasinya di situ nanti akan turun Dajjal tuh di situ endingnya dituntaskannya, penyelesaiannya di sini. Wallahu a'lam. Bisa jadi nanjala kini Dajjal modern mah. Jadi makanya karakter-karakter Dajjal itu kan istilahnya lah mulai terlihat lah. Nah, kini makanya pertama nak karajukan adalah mengirimkan doa kepada mereka, mendirikan doa untuk keselamatan. Yang kedua tentu awak perlu menyebarluaskan informasi yang benar, menyampaikan kondisi terkinilah yang terjadi di situ. Koyo ada namanya jangan sampai beko sebaran-sebaran bohong lo hoak. Fotonya ko ada awak menumbuhkan rasa empati, rasa simpati. Tentu awak memberitahu kana lain tentu gambar-gambar yang terseleksi, terverifikasi, terkonfirmasi. Kalau bahasa agama, jika datang kepadamu suatu informasi atau kabar, baik itu dari sumbernya dari manapun termasuk fasik, fatabayyanu, awak harus tabayun, harus klarifikasi. Bok kalau dulu beko gambar-gambar, foto-foto, video yang bohong, kini banyak orang mengedit-edit gaya macam-macam carwe. Beko lah satu lo awak menyebarkan kebohongan. Hati-hati lo dulu. Itu bahagian dari tugas awak. Kalau yang memang faktanya untuk pelajaran awak, maka disebarluaskan supaya ada semacam
informasi yang benar dan menjadi pelajaran bagi awak. Nang ketiga, awak mengedukasi, awak mengingin tahu, lagi tahu kanusana awak, kanak cucu kemanakan awak, arti pedulinya awak kepada saudara awak. Jadi awak tidak berdiri sendiri, ada saudara-saudara awak yang lain, saudara seiman, saudara seagama. Itu berikan ketumbuhan, menumbuhkan rasa cinta kepada sesama, kemudian rasa cinta terhadap simbol umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa, dan negeri para nabi, yaitu Palestina. Jadi tadi di Masjidil Aqsa itu kalau Nabi Muhammad pernah menjadi imam para rasul di situ. Di mana Nabi mengimamkan para rasul itu? Di Masjidil Aqsa. Turun Rasulullah itu, Nabi Muhammad sebagai imamnya, sebelum Nabi Muhammad Mi'raj. Jadi Mi'raj itu dimulainya di Masjidil Aqsa. Apakah kau malapihan diri cuek jawab umat muslim kau nak bisa? Karena awak punya keterikatan sejarah. Di situ tampil yang bersejarah. Selalu awak mengaji tadi, selalu asabui bahwa Nabi Muhammad akan Mi'raj mulainya di Masjidil Aqsa. Nah, lalu upaya awak adalah kalau seandainya ada kelompok komunitas awak, berikanlah pembelaan, gerakan membela negeri para nabi tersebut. Terakhir, bagi awak yang punya kelebihan rezeki, silahkan awak berdonasi, berinfak sedekah. Kalau kantu ambo tu membuka rekening khusus untuk sumbangan donasi Palestina. Kalau di antara awak lah melakukan donasi, ambo tu mendorong organisasi-organisasi masyarakat, komunitas, kelompok-kelompok menghimpun dana donasi, dikumpulkan, dikirimkan melalui jalur resmi. Kalau Basnas kan lembaga resmi menghimpun infak, sedekah dan zakat umat, adalah rekening khusus. InsyaAllah tidak ada penyimpangan. Sebab masalahnya kini ko hati-hati lah wak. Banyak orang namanya donasi, dikiriman foto yang sedih, kemudian dikumpulkan banyak orang satu lo baimpak bersedekah. Tapi adalah oknum, terjadi penyimpangan, nyokaya di atas penderitaan orang lain. Orang dipagalihnya atau kumpul piti, lalu kemudian disalahgunakan oknumnya. Turu orang lain bala basawa itu nak bau tak nak bakat sampai takatu. Makanya bisa melalui yang resmi-resmi. Kalau kumpulkan nanti salah satunya melalui Basnas, dikumpulkan ke Basnas Pusat, dikirimkan ke jalur KBRI, itu yang akan mendistribusikannya kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kau langsung lo masuk ke jiwa sinan selih. Jadi disebutkan bahwa siapa jika terbunuh di jalan Allah, itu kan nulah syahid itu. Jadi nak syahid ko nak sekedar itu do, ada orang nanta timpuk bangunan reruntuhan tu insyaallah syahid. Ada lo nan tenggelam insyaallah syahid. Ada lo nan korban kebakaran insyaallah syahid. Melahirkan. Termasuk melahirkan insyaallah syahid. Makanya kalau kondisi-kondisi takatu jangan salah artian. Ya ciumku ada kebakaran, atunya saya itu dibakau mah atunya anu dalam itu. Anak takatu karena dolan nanti jadi petanggo baca kae baipaan mate sumando jom tuwe entah aku lah. Astagfirullahalazim, minta ampun Allah taala. Dibakau mah. Bakau mah tu aleh. Maka lalu aleh. Jangan sampai takatulo demi maruan syahid adi bakalo diri itu bunuh diri nama itu konyol nama itu.
Kemudian wa ingin syahid tenggelam mampu aja buat ke bandar kadang tu. Tu anu je lain. Tu bunuh diri namanya tu. Jadi kalau musibah katakanlah kok kena wabah, anu wabah lah, dulu anu Covid, kena Covid, insyaallah syahid, berjuang di jalan Allah insyaallah syahid, kok tenggelam awak meninggal insyaallah syahid. Karena disebutkan di Allah Taala mereka yang terbunuh di jalan Allah atau mati di jalan Allah, maka mereka mendapatkan ampunan dan rahmat langsung dari Allah. Langsung dapat dengan ampun Allah. Berarti kalau dapat ampunan dari Allah, dapat rahmat dari Allah, itu di mana ta'ala? Itu di syurga. Kan disebutkan ada di pintu syurga tu persoalan rebutan siapa nak lebih awal, nak lebih duluan masuk syurga. Salah satu kan termasuk orang yang mati syahid. Itu tersebut di dalam kitab Duratul Nasihin. Ada rebutan ampe unsur pertama orang alim, orang lalu orang mati syahid. Kemudian yang kedua orang alim, yang ketiga dermawannya berampe. Pokoknya ada antara orang dermawan, kemudian orang yang alim, kemudian termasuk orang yang mati syahid. Ditanyalah, salah satunya adalah orang mati syahid. Orang yang mati syahid kok lebih duluan masuk syurga. Tapi ketika ditanya, dia malaikat, dari mana dapat kaji bahawa orang mati syahid kau lebih duluan masuk surga? Jawab ada orang mati syahid kau tadi. Oh, dari ulama. Tu baras we. Ayolah, duluanlah ulama masuk surga. Mangalah orang mati syahid kau tadi. Nang kecek berikutnya ditanya lo ke orang alim kau. Ditanya lo ba'a proses belajar mangko sampai alim. Kira ada orang dermawan dan membantu, orang nan elok, baik budi. Tu balai. Ayolah, orang nan dermawan kau lah duluan masuk surga. Jadi awak peran dan posisi awak lakukannya kebaikan, insyaallah hasilnya kecil orang kini proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi ada termasuk salah satunya adalah orang yang mati syahid, orang yang pertama, orang yang diutamakan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Karena ada jaminan di Allah Ta'ala, la maghfiratum minallah wa rahmah khairum mimma yajma'un. Dapat ampunan langsung dari Allah, berarti barasih dosa awak. Labih karak-karaan licintan deh bahasa awak. Dapat lo rahmat kasih sayang Allah. Dan itu lebih baik dari apa yang kita kumpulan. Ana wonggo-nggoan awak cari di dunia kwa. Lebih baik adalah awak mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Caranya adalah dapat ampunan. Ya, berjuanglah. Berjuang saja awak. Jangan berharap langsung hasilnya proses. Itu nan diberikan nilai. Ada langkah-langkah nan di kerajuan. Ayat selanjutnya pendeknya yang relevan di ayat ko. Ayat 158 lain. 57 58 wala immutum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Dan jika kamu mati atau kamu terbunuh, apakah mati awak tu terbunuh awak dalam jihad atau yang lain, la ilallahi tuhsyarun, sungguh kepada Allah kamu akan kembali, sungguh kepada Allah kamu akan dikumpulkan, kepada Allah kamu akan dihimpun, yaitunya di akhirat kita akan diberikan balasan. Jadi mati adalah pintu masuk untuk awak menerima balasan dari ahnan wa karanjuan.
Jadi kan ada karajo awak sama so di dunia ada langsung awak terima balasannya dari Allah. Tetapi semua nan awak karajuan di dunia itu ketika awak lah menempuh kematian, maka di situ kematian kalau pintu masuk awak akan menerima hasil dari segala amal awak. La ilallahi tuhsyarun, kepada Allah nanti awak kembali, kepada Allah awak berkumpul, kepada Allah awak dihimpunkan. Artinya di akhirat maka Allah akan membalasi, akan memberikan balasan terhadap semua nan kita karajuan. Ndak ada kurang ndak ada di lebihan lain. Lebihan dalam artian Allah ndak akan mengurangi, karena Allah tidak akan menzalimi. Kalau menambah kok ada bonus-bonus warna lain. Kau ada lelok mampi utang orang, kerana dibayar orang tu. Dapat dewak lain. Dapat dewak tambahan bonus pahalu. Kalau orang tu nak ada punya pahalu alai, dosa awak dikirim ke, diporan dosa awak kenyo. Itulah. Jadi maknanya harus dikana bahwa kita akan kembali menghadap Allah. Kalau awak kembali menghadap Allah, berarti awak akan bersiap-siap, mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah. Karena disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ko kasadonyo adalah milik Allah dan kita kasadonyo akan kembali kepada Allah. Kalau awak kunci di kata-kata inna lillah, kita ko kasadonyo milik Allah. Kalau marasuan menyadari bahwa kita ko kasadonana dodi kita ko adalah milik Allah, kira-kira para lujuo ndak awak marasuan di dalam diri awak itu punya awak, basi kareh awak, kemudian istilahnya lupulo awak dengan pemiliknya. Tentu awak harus ingat kasadonyo ko milik Allah di kana ada waktu. Awak akan kembali kepada Allah. Jadi nan punyo sesuatu itu akan kembali kepada nan punyo. Nan awak ko apa? Awak ko kan dipinjamkan ya. Ananado di sekitar awak, ananado pada diri awak tu dipinjamkan, ko diminta ba? Karang awak tu. Ndak. Tentu awak lapeh dengan ikhlas. Orang nang punyo meminta tu ke mengawak leh. Teori tadi sama je teori tukang parkir. Yang kira-kira balagak bantu awak lah nang punyo, yo tu ancak-ancak bana ancak bakile ko segala macam. Awak tagak di samping leh. Jangan bekok maraso awak kadang-kadang kan dulu dalam ada TikTok tu. Tagak tu kira orang nang punyo tiba membi hari-hari lah nang punyo no tu disangkue inyo tukang atur-atur orang lah bentuknya nang punyo orang punyo membi mungkin kok biasa je orang nang punyo ko nampak deh alaga lah yo banal lah jan nama tu maraso awak je nang punyo pada tu punyo orang lain. Berperanlah seperti tukang parkir. Peran dalam artian rasu awak di pinjaman tu awak mamung pengunuan atur dengan baik, awak urus dengan baik sehingga nak ada kerusakan auto tu tadi, nak ada benturan, kemudian posisinya pas sehingga nanti tiba orang punyanya sanang pueh, lalu kemudian kalau orang nang pueh kok kikiro bagati sanang atie pueh jo layanan tukang parkir tu tadi. Orang nang punya auto kok, nah dia gia lah tips, dia gia bonus. Besok parkir 5.000, gia 10.000. Kau indak lah marso nyolo nang punyo, jo tampe tu lah nyolo bakuaso. Sehingga main pakuak lo gaya. Itu nak main, mana main takatulai. Jadi dikarenakan bahwa la ilallahi tuhsyarun, nanti kita akan dihimpun, awak akan dikumpulkan, awak akan diberikan pembalasan
dari semua yang kita karajuan. Jadi nak dua bisa melepaskan diri dari segala perbuatan awak. Sekecil apapun perbuatan awak, semuanya akan awak pertanggungjawabkan. Semuanya akan diberikan balasan. Tinggalai bagi kita menyadari bahwa kita akan kembali menghadap Allah. Persiapkan diri kita sehingga awak menemui menghadap Allah dengan husnul khatimah, radiyatan mardiyah. Awak ridha dan Allah ridha. Karena tujuan hidup awak memang untuk mencari keridaan Allah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, ya Allah. Engkau yang aku sengaja, engkau yang aku maksud, dan keredaan engkau yang aku cari, yang aku harapkan. Itunya tuh. Kalaulah Allah ridho, Allah lah sayang kawa, bak seperti tukang parkir tadi, awak mengarajuan dengan baik, anan ditugaskan kawa, awak karajuan dengan sebaik-baiknya, puas. Sang pemilik mobil, dia gia awak bonus, dia gia awak fasilitas. Dan kemudian itulah nan untuk awak kebaikan-kebaikan awak karajuan itu akan menerima balasannya. Jadi tanya tu kaji awakku bisa diilustrasikan dalam contoh-contoh kehidupan untuk mendakian paham sehingga mengerti awak bahwa jangan sampai awak menjadi palo lambo. Nama palo lambo. Palo lambo lah marah suawak lo nam punyo. Gen yang lo tu lah. Gen yang kau ongeh lo bahwa itu punya orang tapi sok nyolo nam punya balaga lo jangan itu ongeh lo. Padahal harusnya adalah syukuri itu, kemudian awak didapian kesempatan untuk itu, maka kemudian lakukan dan kerjakan dengan sebaik-baiknya, maka itulah yang kemudian memiliki nilai. Nah, kalau orang dalam teori ekonomi, teori bisnis itu ada value, ada nilai, maka itu yang akan menampilkan nilai untuk awak, dan disitulah Allah akan berikan la maghfirah minallah wa rahmah, ampunan dari Allah dan kasih sayang Allah. Itulah kira-kira kaji awak pagi kini. Semoga awak selalu siap dan mempersiapkan diri awak untuk menghadap Allah dalam kondisi redha dan diredai. Kemudian semoga awak husnul khotimah. Kalau nanti terbunuh di jalan Allah, saudara-saudara awak, untuk mereka menjadi orang yang syahid karena berjuang di jalan Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.